Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kalian semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk membuktikan dan mensimulasikan program rangkaian inverting. Jadi rangkaian inverting itu adalah rangkaian penguat atau yang biasa disebut dengan op AMP. Tapi penguatan yang terjadi adalah penguatan negatif atau penguatan pembalik. Jadi nanti ada beda fasa pada bentuk gelombang masukan dan keluaran pada op AMP inverting. Ya, jadi bro, kita buka dulu. Jadi kita buka dulu software yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Multisim 13 untuk mensimulasikan rangkaian yang akan kita buat. Ya, ini adalah tampilan awal dari Multisim sesaat setelah kita membuka software tersebut. Kita mulai saja buat rangkaian. Jadi komponen utama dari rangkaian inverting kita adalah IC LM741. Kita bisa ambil di sini di place analog. Nah, di sini kita ketik saja di bagian komponen LM741. Dan pemilihan LM741 karena saya sudah familiar dengan IC jenis ini, dan IC jenis ini juga banyak digunakan di pasaran, jadi untuk pembeliannya bisa kita beli secara mudah. Oke, kita letakkan, kita sekalian kita ambil komponennya, resistor dan sumber-sumber tenaga lainnya. Di sini saya menggunakan 1K untuk masuk ke rangkaian input dan 2K 2 kilo ohm itu kita gunakan untuk feedback atau pembaliknya. Kita gunakan sumber tegangan. Di sini saya menggunakan AC power karena yang akan kita ukur adalah gelombang sinusoidal. Seperti kita ketahui, tegangan AC atau alternative current itu menghasilkan gelombang sinusoidal. Lalu kita ambil ground, kita tempatkan saja dulu. Untuk penghubungan komponen bisa kita lakukan setelah ini. Ya, setelah ini kita ambil VCC. VCC adalah sumber tegangan bernilai positif, dan VEE untuk sumber tegangan bernilai negatif. Ya. Setelah komponen yang akan kita gunakan lengkap, kita kondisikan dulu IC-nya. Di sini saya tekan ALTY, maka komponen akan terbalik secara vertikal. Karena di sini pin yang akan kita gunakan adalah pin negatif atau pin 2 dari LM741. Kita langsung hubungkan R1. R1 ini adalah resistor yang berhubungan langsung dengan tegangan input. Kita hubungkan ke pin 2 yang bersimbol negatif. Di sini sumber tegangan kita ganti saja 1 volt agar nanti mudah kita melihat tegangan keluarannya dan masukan juga. Kita hubungkan ke R1. Lalu R2 yang berfungsi sebagai feedback kita hubungkan ke sini, ke R1, antara R1 dan pin 2 negatif. Jadi R2 di sini sebagai feedback, fungsinya sebagai feedback yang memberikan arus kepada rangkaian. VE kita tempatkan agar tidak menghalangi rangkaian. Jadi untuk penghubungan nanti dapat kita lihat dengan mudah. Untuk penempatan VE dan VCC sendiri itu tidak boleh terbalik. Jadi VE harus kita hubungkan ke pin 4, sedangkan VCC harus kita hubungkan ke pin 7. Ini kita bisa lihat ya di datasheet. Kalau kita searching di Google itu banyak datasheet dari LM741, kita bisa melihat di situ. Kita ganti saja sumber tegangannya.
Dari untuk sumber tegangan itu kita harus juga menyesuaikan dengan berapa tegangan input yang bisa digunakan oleh komponen itu sendiri. Untuk LM741 12 volt tidak masalah. Kita hubungkan ground ke kaki 3 atau pin positif. Lalu kita hubungkan negatif dari sumber AC ke ground, dan jadilah rangkaian inverter kita. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah untuk menampilkan atau mensimulasikan rangkaian kita ini. Kita menggunakan osiloskop. Jadi, untuk alat-alat yang kita gunakan untuk pengukuran atau measuring, kita bisa ambil di sebelah kanan. Ada banyak toolbar di sini, mulai dari multimeter, function generator, osiloskop, dan lain-lain. Kita gunakan osiloskop yang memiliki 2 channel hanya untuk membandingkan sinyal keluaran dan sinyal masukan. Sinyal A saya di sini menggunakannya untuk mengukur sinyal input. Kita hubungkan positif dari channel A ke kaki input dan negatif dari channel A kita hubungkan ke ground. Ya, sekarang positif dari channel B kita gunakan ke pin 6. Dari di sini pin 6 pada LM741 berfungsi sebagai output. Di sini juga tidak boleh salah karena akan menimbulkan error pada rangkaian nanti atau sinyal tidak terbaca. Dan pin negatif pada channel B osiloskop kita hubungkan ke ground. Oke, langsung saja di run simulasinya. Bisa kita klik tanda play pada bagian atas atau kita tekan F5 untuk memulainya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah bentuk gelombang. Jadi channel A input kita bisa lihat. Ya, ini adalah channel A dan channel B. Di sini terjadi penguatan, terbukti dari besarnya gelombang. Jadi besar dari gelombang keluaran itu lebih besar daripada gelombang masukan. Di sini kita bisa lihat channel A lebih kecil dan channel B lebih besar. Kita harus melakukan pengukuran pada skala yang sama pada channel A dan channel B. Pada volt per div kita harus gunakan skala yang sama untuk bisa membandingkan. Lalu kita rubah lagi menjadi none. Ya, kita di sini bisa lihat, kita melihat tegangan yang masuk dan yang keluar. Kita pause dulu. Ya, jadi di sini juga terjadi penguatan. Channel A mendapatkan 1 volt dan channel B yang terukur adalah 2 volt. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa bisa terjadi penguatan dan kenapa penguatan terjadi 2 kali lipat. Di sini kalau kita lihat bersama-sama, R2 kita menggunakan 2 kilo ohm dan R1 adalah 1 kilo ohm. Jadi untuk mendapatkan nilai gain atau nilai penguatan pada rangkaian inverting, kita bisa melihatnya dari resistor feedback dan resistor input. Cara membandingkannya adalah membagikan R2 atau resistor feedback dengan R input. Di sini R input bernilai 1K. Jadi rumus matematikanya adalah RF per R in. Jadi untuk mendapatkan gain itu bisa kita cari dengan RF per R in. Jadi di sini 2 dibagi 1 bernilai 2. Bisa kita lihat di sini penguatan terjadi 2 kali lipat. Ya oke, jadi melanjutkan dari yang tadi, karena tadi saya pergi minum sebentar, ternyata buat rekaman haus juga. Jadi saya pergi minum dulu sebentar. Jadi untuk melanjutkan yang tadi, setelah kita mengahit dari kenapa terjadi penguatan, kita harus mencari lagi prinsip-prinsip dasar dari op AMP ideal. Jadi ada 2 rules
yang harus sangat kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak ada arus masuk atau keluar pada op AMP. Jadi op AMP ini dia mencegah agar tidak ada arus pada kaki input dan pada kaki output. Nah, jadi penggunaan feedback di sini juga berpengaruh dari rules tersebut. Ada ayam. Jadi penggunaan feedback selain untuk menentukan nilai penguatan, jadi juga feedback ini kita gunakan untuk mengalirkan arus ke kaki output. Kita bisa lihat siklusnya seperti ini, dan juga sebaliknya. Untuk mengalirkan arus, siklusnya forward dan reverse untuk memberikan penguatan. Dan rules yang kedua adalah op AMP akan selalu berusaha agar kedua kaki input memiliki tegangan yang sama. Jadi kedua kaki input, kaki inverting dan non inverting, akan memiliki tegangan yang sama. Jadi tanpa adanya feedback, sebenarnya nilai keluaran ini sangat-sangat kecil, karena op AMP sendiri memiliki impedansi atau tahanan yang berorientasi pada rangkaian AC. Itu impedansi dari op AMP sangat tinggi, jadi dia mencegah arus masuk dari besarnya resistansi tersebut. Secara matematis, rules yang pertama bisa kita buktikan dari rumus-rumus. Ya, ini adalah rumus dari rules dari op AMP. Di sini kita bisa lihat I out sama dengan I in. Jadi sesuai ya. I yang masuk dan keluar itu tidak ada atau nol, atau juga bisa kita bilang sama. Jadi I out sama dengan I input. Dari I out sendiri kita jabarkan lagi dengan rumus FIR. Jadi I sama dengan V per R. Hanya saja yang mempengaruhi dan membedakan adalah posisi dari kedua kaki input. Di sini kita bisa lihat. Ya. Jadi 0 ini adalah sebenarnya V. V yang terdapat pada kaki 2 atau 3. Kita bisa lihat di sini juga ada V. Jadi V out min V per R feedback. Hanya saja karena berdasarkan rules tersebut nilai dari V adalah 0. Di sini juga nilai dari V adalah 0. Oleh karena itu, karena nilainya 0, tidak kita masukkan secara matematis. Jadi bisa kita lihat setelah kita turunkan dan kita sederhanakan, rumusnya akan menjadi seperti ini. V out per R feedback atau resistor feedback atau hambatan feedback sama dengan min V in per R in. Min kita dapat karena posisi dari V pada awalnya di depan dari V in. Lalu setelah dikalikan silang, jadi terdapat perubahan posisi dari rumus tersebut, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, V out per V in sama dengan min RF per RN, atau min V out per V in sama dengan RF per RN. Jadi bisa dibuktikan juga secara matematis fungsi dari inverting sendiri. Dan bisa kita lihat selalu terdapat tegangan yang bernilai negatif. Ya, jadi ini adalah salah satu salah satu ketentuan dari inverting itu sendiri. Jadi karena inputan berada pada pin 2 yang berorientasi negatif, maka tegangan output pun biasanya bernilai negatif. Negatif ini
sudah menjadi ketentuan dari inverting itu sendiri. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari tegangan, dari sinyal, dari gelombang, dan kita juga bisa membuktikan secara rules, secara peraturan atau secara matematis. Jadi inverting ini sendiri fungsinya banyak juga selain untuk penguatan dan membalikan fase sinyal. Jadi itu banyak digunakan ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu sekian dari saya sekalian tutorial ini. Saya Reza Farhan mewakili grup saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.